Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berjumpa dan belajar pendidikan agama Islam. Untuk hari ini kita belajar judul yang berjudul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya, kita memulai pelajaran hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Apakah pencipta alam beserta isinya juga mengutus seorang rasul kepada kita? Ayo ikuti pelajaran ini. Insya Allah kalian dapat membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang pertama yang kita pelajari yaitu Allah Subhanahu wa taala pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya. Ciptaan Allah adalah yang ada di langit, bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lainnya. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta, Al-Quran, dan nama-nama Allah, Al-Asma'ul Al-Husna. Perlihatkan dua orang siswi yang sedang berangkat ke sekolah melewati jalanan, di mana di sekitar jalanan nampak pemandangan berupa pohon, awan, langit, gunung, dan sebagainya. Untuk mengenal Allah melalui Al-Asma'ul Al-Husna, kita bisa mengenal sesuatu biasanya melalui namanya. Demikian juga kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Al-Asmaul Al-Husna. Nama Allah banyak, tetapi diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu yaitu Al-Qur'an. Nama Allah yang pertama yang akan kita pelajari yaitu Al-Basir. Anak-anak, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah? Dengan sifat Al-Basirnya berarti Allah Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala mampu melihat apa saja sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangan Allah. Nama Allah yang kedua yang kita pelajari pada hari ini yaitu Al-Adil, yang artinya Maha Adil. Anak-anakku sekalian, silakan kalian perhatikan gambar yang ada di depan, di mana terlihat beberapa orang anak saling bergandengan tangan dengan memakai pakaian yang berbeda-beda berdasarkan suku mereka masing-masing. Dengan pakaian yang berbeda-beda, tetapi mereka tetap merasa sama karena mereka adalah manusia-manusia yang diciptakan oleh Allah tanpa memandang suku, harta maupun jabatannya. Dengan keadilannya Allah, maka mereka tetap berteman tanpa memandang perbedaan yang ada di antara mereka. Tahukah kalian arti Al-Adil? Al-Adil artinya Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Sekalian, untuk memperjelas pelajaran kita tentang Allah Maha Adil, coba kalian dengarkan bacaan surat Al-Hujurat ayat 13.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum su'uban wa qabaila lata'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Dengan adanya Al-Quran Surah Al-Hujarat ini menjelaskan bahwa orang yang paling mulia di antara manusia yang lain yaitu orang yang paling bertakwa. Jadi diharapkan kepada anak-anak sekalian kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pelajaran kita pagi ini kita akan menyanyikan lagu yang judulnya Aku Beriman Kepada Allah. Ya, kita sama-sama menyanyikannya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Aku beriman kepada Allah, hanya Dia yang Maha Kuasa. Aku beriman kepada Rasul, pembawa risalah kebenaran. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Aku beriman kepada Allah, hanya Dia yang Maha Kuasa. Aku beriman kepada Rasul, pembawa risalah kebenaran. Ya anak-anak sekalian, dengan lagu ini ya, Ibu mengharapkan kalian senantiasa untuk menjadi anak yang senantiasa beriman kepada Allah, meyakini bahwa Allah itu ada dan Allah juga sudah mengutus Rasulnya yang telah membawa risalah kebenaran buat kita semua. Sebelum Ibu mengakhiri materi pada pagi ini, Ibu juga akan membacakan rangkuman materi kita yang sudah kita lewati. Untuk materi kita hari ini yaitu yang pertama, manusia wajib percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia wajib mempelajari tentang adanya Allah. Yang ketiga, mengenal Allah dapat dilakukan melalui pengamatan alam semesta dan Al-Quran. Yang keempat, semua benda, baik benda hidup maupun benda mati adalah ciptaan Allah. 5. Pencipta disebut Khalik, sedangkan yang diciptakan disebut makhluk. 6. Iman kepada Allah harus dibuktikan dengan cara mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. 7. Manusia wajib beriman kepada rasul-rasul Allah. 8. Semua rasul menyeru agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ke-9, Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul terakhir. Rangkuman yang Ibu bacakan tadi, maka berakhirlah materi kita pada pagi hari ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya dengan mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.